Perkenalkan, nama saya Iin Mardiana dengan NIM 64234005. Perkenalkan, nama saya Najma Afifa dengan NIM 64231941. Perkenalkan, nama saya Vinka Juliangreni, NIM 64234001. Perkenalkan, nama saya Yeni Madeke dengan NIM 64232109. Di sini saya akan memberikan informasi tentang data pajak dari Bapak Herizonal. Ini adalah bukti pemotongan pajak dari Bapak Herizonal dan formulir 1721A1. Di sini ada NPWP pemotong, kemudian ada nama pemotong yaitu PT Toyota Suso Indonesia. Lalu ada A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Ada NPWP, NIK atau paspor. Kemudian ada nama Bapak Herizonal. Lalu di sini ada statusnya, tanggungan keluarganya. Kemudian ada nama jabatan dan jenis kelamin dan lain-lain. Ini adalah rincian penghasilan dan perhitungan pasal 21 untuk Bapak Herizonal selama setahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan pajak dari Bapak Herizonal. Dari data gambar 2.1, gambar tersebut ini dapat diketahui bahwa Bapak Herizonal adalah seorang karyawan dari PT Toyota Suso Indonesia dengan status menikah dan mempunyai seorang anak. Pada tahun 2017, beliau memperoleh gaji dalam setahun 31.072.000 dan menerima tunjangan sebesar 99.022.472 rupiah, serta premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebesar 237.326 rupiah, serta menerima THR sebesar 17.587.750 rupiah. Kemudian dalam setahun, Bapak Herizonal membayar biaya jabatan pensiun sebesar 6 juta dan membayar iuran THT atau JHT dalam setahun sebesar 1.318.505 rupiah. Jadi berikut perhitungan PPh pasal 21 yang harus dibayarkan Bapak Herizonal. Gaji dalam setahun 31.072.000 rupiah. Tunjangan dalam setahunnya adalah 99.022.472 rupiah. Premi asuransinya 237.326 rupiah. THR yang diperoleh adalah 17.587.750 rupiah. Jumlah penghasilan brutonya dari gaji dalam setahun, tunjangan dalam setahun, premi asuransi, THR adalah sebesar 147.919.548 rupiah. Untuk pengurang ada biaya jabatan sebesar 6 juta rupiah. Kemudian ada THT atau JHT sebesar 1.318.505 rupiah. Kemudian ditambahkan jumlah pengurangnya adalah sebesar 7.318.505 rupiah. Kemudian 7.318.505 rupiah dijumlahkan ke penghasilan neto dikurang dengan jumlah bruto itu menghasilkan 140.601.43 rupiah. PTKP dalam setahun statusnya menikah dengan 2 orang anak adalah sebesar 72 juta. Kemudian untuk penghasilan kena pajak setahun diperoleh 68.601.43.000 rupiah.
hasil dari 140.601.043 rupiah dikurangi 72 juta rupiah. Untuk perhitungan PPh pasal 21 dalam setahun, ada 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 18.601.43 rupiah itu sama dengan 2.790.150 rupiah. PPh terutang setahunnya jika ditambahkan menghasilkan 5.290.150 rupiah. Untuk menghitung PPh terutang sebulannya, hasil ini dibagi dengan 12 bulan, menghasilkan 440.846 rupiah. Jadi, PPh pasal 21 yang harus dibayar Bapak Herizonal dalam setahun adalah 5.290.150 rupiah atau 440.846 rupiah dalam setahun. Kemudian saya akan melakukan pengisian SPT tahunan dari Bapak Herizonal. Di sini kita bisa lihat ada NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, dan perubahan data. Yang pertama kita isi NPWP-nya dari Bapak Heri dulu. Kemudian kita isi dari nama wajib pajak pada SPT tahunan. Kita isi namanya adalah Bapak Herizonal. Kemudian kita isi pekerjaannya adalah driver logistik. Kemudian kita isi nomor teleponnya. Kemudian kita isi di bagian A, penghasilan neto. Untuk angka 1, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, pada data pajak atau bukti potongnya itu adalah 140.601.000
Rp43. Di sini kita ketik dulu. Oke, di sini sudah. Lalu untuk angka 2 dan angka 3, Bapak Herizonal tidak ada penghasilan neto dalam negeri lainnya dan penghasilan neto luar negeri. Untuk angka 4, jumlah penghasilan netonya, jika dilihat, ini ada rumusnya angka 1, angka 2, dan angka 3. Tetapi di sini hanya ada angka 1, jadi kita nulisnya adalah 140.601.043 rupiah. Kemudian untuk angka 5 juga tidak ada. Kita isi angka 6 saja. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan 4 dan 5. Jadi yang ada hanya angka 4, angka 5 tidak ada. Jadi kita tulisnya sama kayak angka sebelumnya, 140.601.043 rupiah. Kemudian kita yang ke B, penghasilan kena pajak. Untuk angka 7, penghasilan tidak kena pajaknya, Bapak Herizonal, di data pajak tersebut atau di bukti potong, beliau kena K3. Di sini kita ketik K3 ya. Kita isi kolomnya pada K3. Oke. Untuk penghasilan tidak kena pajak, untuk K3 sebesar 72 juta rupiah. Kita ketik lagi di sini, 72 juta rupiah. Selanjutnya, untuk angka 8, penghasilan tidak kena pajak, rumusnya itu dari angka 6, kemudian dikurangi dengan angka 7, yang dimana 140 juta dikurangi dengan 72 juta. Hasilnya adalah 68.601.043 rupiah. Selanjutnya kita ke C, PPh terutang. Untuk angka 9, PPh terutang atau tarif pasal 17 UU PPh dikali angka 8. Yang dimana angka 8 ini sebesar 68.601.043 rupiah. Karena penghasilan kena pajak Pak Herizonal di atas 50 juta, jadi beliau kena tarif 2 kali, yaitu 5% dan 15%. Rumusnya itu adalah seperti ini. Aku tunjukin rumusnya terlebih dahulu. Dikali 50 juta itu sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 68.601.043 rupiah dikurangi 50 juta, sisanya adalah 18.601.043 rupiah, sama dengan 2.790.000
sekian-sekian pokoknya lah ya. Gitu. Jadi kita langsung aja isi di angka 9 itu totalnya untuk PPh terutang itu sebesar adalah 5.290.150 rupiah. Untuk angka 10, pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 Bapak Heri tidak ada. Kemudian angka 11, jumlah PPh terutangnya ada di angka 9 saja. Jadi di sini ketiknya adalah isinya 5.290.150 rupiah. Kemudian untuk yang D, kredit pajak Bapak Herizonal tidak ada. Kemudian untuk PPh kurang lebih bayar itu Bapak Herizonal juga tidak ada. Kemudian untuk yang F, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya Bapak Heri juga tidak ada. Kemudian untuk yang G, lampiran, kita isi untuk yang kolom A, fotokopi formulir 1721 strip A1 atau 1721 strip A2 atau bukti potong PPh pasal 21. Kita isi untuk kolom A. Oke. Selanjutnya, di pernyataan ini kita isi juga di wajib pajaknya. Oke, karena sudah. Kemudian, kita isi untuk tanggal, bulan, dan tahunnya. Tanggalnya adalah tanggal 30. Bulan 3 2018. Lalu kita isi lagi nama lengkap dan NPWP-nya. Kemudian kita isi NPWP dari Bapak Herizonal. Kemudian selanjutnya untuk lampiran 1, di sini kita isi lagi NPWP dan nama wajib pajak, yaitu NPWP Bapak Heri dan nama wajib pajak Bapak Herizonal.
kurang lebih seperti ini ya. Ini saya belakangan sensor aja, karena ini bersifatnya privacy ya. Kemudian kita isi nama lengkap Bapak Herizonal. Oke, untuk lampiran 1 ini, untuk bagian A, angka 1 sampai angka 7, Bapak Heri tidak ada. Untuk bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Untuk nomor 1 sampai 5, Bapak Heri tidak ada atau tidak punya. Kemudian, bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nama pemotong atau pemungut pajaknya adalah nama dari PT yang Bapak Heri kerja. Jadi di sini saya akan isi namanya PT Toyota Suso Indonesia. Oke, di sini kita isi, kita taruh di kolom ini. Kemudian untuk NPWP pemotong atau pemungut pajak, yaitu adalah NPWP dari PT Toyota Suso Indonesia. Di sini saya akan isi awalnya saja. Lalu, untuk bukti pemotongan atau pemungutan untuk nomor itu tertera pada di atas bukti potong dari formulir 1721A1. Nah, untuk nomornya adalah 1.1 strip 12.17 strip 000061. Kemudian untuk tanggalnya itu adalah tanggal 10 bulan 1 2018. Lalu untuk jenis pajak yang digunakan adalah PPh pasal 21. Di sini jumlah PPh yang dipotong atau yang dipungut adalah sebesar Rp5.290.150. Kemudian di sini kita tulis lagi jumlahnya adalah Rp5.290.150. Kemudian untuk lampiran 2, kita isi lagi NPWP dari Bapak Herizonal dan nama wajib pajak Bapak Herizonal. Kita isi lagi.
Kemudian kita isi nama wajib pajaknya adalah Bapak Heri Zonal. Kemudian pada lampiran 2, untuk bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, untuk nomor 1 sampai dengan 11, Bapak Heri tidak ada. Kemudian yang B, daftar harta pada akhir tahun, Bapak Heri juga tidak punya. Dan yang terakhir, bagian C, daftar kewajiban atau utang pada akhir tahun, Bapak Heri Zonal tidak punya juga atau tidak ada. Kemudian, seperti inilah pengisian SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Dan untuk yang kosong-kosong ini, kalian bisa isiin 0 atau bisa diisi dengan strip saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya adalah PPh pasal 21 berisi tentang pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi seperti gaji, upah, dan honorarium. Pajak PPh pasal 21 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu yang memperoleh penghasilan dan pemotong pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja. Adapun juga subjek dan pemotong pajak yang dikenakan PPh 21 yaitu pegawai, penerima uang pesangon, anggota dewan komisaris, dan penerima pensiun. Lalu, pemotong pajak adalah pemberi kerja yang wajib memotong dan menyetorkan PPh 21 ke kas negara. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 adalah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, meningkatkan sosialisasi cara pengisian SPT pada karyawan. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan dan workshop yang menjelaskan langkah-langkah pengisian SPT. Kedua, meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran pajak. Perlu dilakukan banyak sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran pajak agar masyarakat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak. Yang ketiga, memberikan petunjuk penggunaan software atau aplikasi pajak. Aplikasi perpajakan yang tersedia untuk membantu menghitung dan mengisi SPT. Hal tersebut dapat mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat proses pelaporan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.